terkenal banget, konten-kontennya juga menarik. Dan 49,1 ribu ya katanya di YouTube. Saya nggak pernah ngitung. Ada. Nah, kalau nggak ngitung, gue yang ngitungin. Nah, kan udah dicek juga. Dan ini nih, kalau kita ngomongin soal content creator, balik lagi gampang susah, developnya juga nggak apa namanya, nggak gampang lah ya, karena kan butuh proses yang panjang, tapi bisa juga cepat kalau momentumnya dapat, ya nggak sih? Gitu ya. Betul. Tuh, sebenarnya kan timing mainin ya. Nah, ini timing ini yang jadi punya strategi dan juga punya apa ya, jeli gitulah kita sebagai content creator. Cocok banget. Tentunya aku pengen nyapa juga nih buat followersnya Katon ya. Hai, selamat malam. Nah, ini Halo malam ini kita semuanya. Hai. Nah, ini malam ini ya, Edi Thailand dan juga Katon sharing-sharing mengenai exploring karir as a content Ya, creator. Dan ngomongin content creator nggak cuma bikin konten aja, tapi di balik itu dapurnya ternyata dalam banget, mulai dari proses kreatifnya, editingnya, ya, kemudian monetizingnya, itu kan banyak hal betul. yang sebenarnya bisa kita kulik. Tapi sebelum ngobrol lebih dalam, gue pengen tahu dulu nih, Katon ini mulai bikin konten, kemudian sampai sekarang udah bisa monetizing kontennya itu di beberapa platform, itu awalnya gimana sih? Boleh ceritain dong? Jadi tanya dulu, saya bukan siapa-siapa. Yang nggak Ya, dari jadi siapa-siapa jadi eh, siapa-siapa banget nih gitu. bukan. Masih belum siapa-siapa sebenarnya. Jadi Oh, eh, manfaatin time, manfaatin timing dalam arti, iya dulu kan kita kalau bikin konten, kalau misalkan konten kita nggak apa ya, nggak enak ditonton, bukan konten-konten yang viral atau yang bukan ditonton, pasti kan susah juga bikin konten. Nah, timnya Bapau ini ya, terus join ke tim ya. Bapau, terus secara perlahan teman-teman fans Bapau juga kenal sama aku. Ya udah, terus kenapa enggak lagi juga nggak ada larangan juga sih dari Mas Baimnya sendiri untuk kita nih konten kreator, selagi editor, kameramen, bikin konten sendiri kayak gitu. Jadi ya karena dulu aku basicnya memang di YouTube analis. Jadi untuk Oke. teknis kayak monetize kayak gitu-gitu aku udah tahu duluan sih sebenarnya gitu. Makanya sempat kemarin ada beberapa Oh, webinar gimana caranya bikin monetize, itu caranya lebih cepat kayak gitu. Salah satunya kalau kita bikin gitu kan suka ada persyaratannya itu, dia itu harus 1.000 subscriber sama 4.000 jam kan. Nah sebenarnya pas udah dapetin itu bisa akan lebih cepat kalau kita dalam pengisian datanya pakai paspor kayak oke. gitu sih. Oh, Itu salah triknya lah, dan banyak lagi sebenarnya ada trik-triknya kayak gitu. Singkat ceritanya begitu. nah menarik nih. Tadi kan emang awalnya jadi punya karir sebagai apa ya, kayak semacam analis lah ya di YouTube sendiri yang Iya, ngerti tentang monetizing kayak gitu kan ya, berarti kayak gitu. Nah, iya sebenarnya gimana? itu Gimana tuh? hanya Hmm, part of teknisnya sih. part Dalam of. arti Hmm, tools YouTube tuh sebenarnya banyak banget. Iya, kita copyright, kita ngurusin gimana kalau oke. misalkan kita cover lagu, pasti kan akan kena copyright kayak gitu-gitu sih. Yang pastinya Hmm, banyak tools, tapi yang paling menonjol dan salah satu alasan kenapa orang bikin YouTube itu kan karena menghasilkan, dan poinnya adalah tentang monetize itu. Gitu. monetizing ya. Oke. Nah, berarti kan tadi tadi poin yang menarik adalah Mas Baim sendiri itu juga nggak melarang semuanya untuk berkembang, bahkan memberi kesempatan, ngasih istilahnya wadah Ya, gitu ya buat teman-teman dan timnya itu, nggak cuma sekedar ya udah menjalankan daily worknya kerja gitu sebagai editor, tapi juga uh, ngasih kayak ini nih jalan buat lo nih kalau bisa mau jadi content creator kayak gitu kayak. iya, jadi ya silakan aja. Maksudnya ya udah, artinya manfaatin fasilitas yang ada di sini juga, itu nggak apa-apa, is oke. Kalian mau konten di kantor kayak gitu-gitu ya nggak apa-apa.
Even kita Oke, oke, oke. dan bareng dengan teman di sini, bahkan dengan Kiano. Lain kesempatan kalau Mas Baim atau Kapola lagi nggak sibuk, kita konten bareng. Beberapa kali kan aku ada konten yang bareng Kapola kayak gitu. Ya, ya welcome aja mereka, nggak ada masalah gitu. Oh, oke, oke. Jadi emang mumpung ada juga istilahnya juga fasilitas lah ya gitu kan kita memanfaatkan sebaik mungkin. Nah, itu kan ini Tuh. salah satu cara Katon buat melihat peluang kayak gitu ya. Nah, Ya. menurut Katon Nah, sendiri gimana sih peluang kita sebagai anak muda terutama ya gitu ya mau hmm, menjadi seorang content creator dalam bentuk konten apapun, mau konten oke. edukasi, mau Yang konten pertama yang receh-receh gitu. Gimana tuh? tuh. Yang pertama sih kalian harus punya timing ya. Kalau pertama harus timing dalam arti gini, ketika kalian punya ide yang menarik, lakuin aja kayak gitu. Masalah orang nonton nggak nonton itu urusan belakangan. Kenapa? Karena seberjalannya waktu, kalau konten itu memang menarik, ya pasti akan eh, apa ya, bahkan akan ditonton lah. Ada peningkatan kayak gitu. Kalau aku kan memang di sini ya momennya adalah timingnya pas ketika aku gabung di sini, Hmm. dari Bapak juga ada yang kenal sama aku, akhirnya ya udah aku buat konten dari sisi aku kayak gitu kan. Tapi kalau untuk konten menarik, jujur aku juga masih belum dapat. Nah, mungkin kalau kalian boleh search ya, kalau kalian ada niatan bikin YouTube yang memang pengen jadi signature ya kalian tuh, ya contoh misalkan nggak usah jauh-jauh, ada konten namanya Mak Betty. Ya. Itu kan suatu yang di Ah, Indonesia oke, oke. baru banget dan itu unik kan, jadinya eh Ya. apa ya, itu udah jadi pakemnya. Kalau Mbak Betty udah pasti mainnya multi multi talent, multi karakter, tapi Iya. satu orang. Ada juga yang menarik aku tuh, kalau kalian di YouTube ada namanya Detektif Aldo. Itu aku sering nonton. Jadi dia kayak Hmm. ya jatuhnya kayak acara TV, cuma ngebacain doang eh, cerita horor atau kayak gitu. Tapi dia membawanya dari POV-nya dia sendiri kayak gitu. Jadi konten-konten menarik kayak gitu sih. Oke. Jadi memang kita harus tahu dulu gitu. Kita mau kayak gimana gimana nih di Hmm. konten gitu ya. Mau dari segi karakter, segi konsep dan juga segi ya cerita lah ya. Ngemas kontennya itu sendiri itu kita harus tahu juga ya berarti ya. Betul, dalam arti gini, YouTube itu kan secara timing, secara uploadnya itu tidak terbatas. Kalian mau 5 jam, Ya. 8, berapa menit gitu kan. Tapi Hmm. kita kan pasti harus timing. Kalau misalnya kita hanya konten biasa, ya kita memaksimalkannya aja hanya ya di 10 menit, 15 menit. Kenapa? Karena penonton biasanya itu kalau psikologinya adalah ketika nonton 8 menit tuh udah bosan Oh, biasanya. oke. Ya, makanya kalau Menarik. nonton-nonton film sinematik kayak Marvel kayak gitu-gitu, mereka pasti nggak akan ngasih jeda untuk apa ya, scene-nya bikin bosan kayak gitu. Pasti napasnya pacing Hmm. kenceng terus biar sama. Kalau misalkan kalian bikin konten YouTube misalkan tapi tidak tahu kontennya gongnya hanya sekali nih, sekali punch kayak gitu, ya udah bikin aja kayak 8 menit 10 menit is oke, karena batas untuk monetasi itu disarankan 8 menit sekarang. Dulu 10 menit, sekarang 8 menit. Maksudnya udah bisa ada 8 iklan menit di aja tengah. udah bisa dimonetize ya? Ah, Udah oke, bisa. oke, oke. Dari 8 Ada menit. iklan Kalau kita misalkan tadi, Mitro. oh, Mm-mm. hmm, berarti 8 menit, kemudian 1.000 subscriber sama 4.000 views. Apa Oh kebalik? enggak, ya kalau upload 2 menit 1 menit pun kita tetap bisa subscribe apa dapat monetize. Tapi kita hanya dapat iklan Oh, di depan sama di belakang. Kan kita suka ada tuh lagi nonton tiba-tiba ada iklan di tengah. Nah itu iya. syaratnya adalah itu minimal 8 menit tayangan. Baru ada kita bisa klik mau iklan di tengah di mananya kayak gitu. Oh, oke, oke, oke. Menarik, menarik nih. Hmm. Nanti kita akan bahas ini lebih detail lagi karena nggak semua orang itu paham yang ada di Ya, baliknya. Gitu. Mungkin kalau di depan kan kita sering yang nonton gitu ya, ya. tadi ya. Cuman kan kalau Mhm. ngulik belakangnya ini, wah, nggak, belum tentu semuanya punya ilmu itu. Makanya mumpung ada Katon, kita akan sharing itu. Nah, tapi balik Boleh lagi, dong, Ton, boleh. terkait dengan proses kreatif ya. Tadi kan Katon Ya. tadi cerita bahwa kita harus tahu gimana ngemasnya segala Hmm. macam. Tapi kan kadang di situ tadi orang tuh kesusahan gitu. Gue mau kayak gimana ya? Atau gue karakter kayak gimana ya? Atau gue harus meniru Mak Betty? Atau gue bikin konten yang katakanlah kayak Mas Baim, social experience. Nah,
kayak gimana? Itu untuk menentukan itu tuh dasarnya dari mana sih sebenarnya? Apakah hal yang kita suka atau hal lain? Ya, yang pertama harus kita suka dulu. Dalam arti ya kita jadi nggak capek dua kali. Kalau misalkan kita suka kan berarti ngejalaninnya ya sembari gitu kan. Karena kita suka ya kita sembari bikin Nah, konten kayak gitu. Ya yang pastinya sih kalau menurutku memang bikin konten itu susah-susah gampang ya. Kalau misalkan dibilang gampang, ya kita bikin mie aja jadi konten gitu kan. Misalkan bikin Indomie versi sinematik, ada suara eh, apa namanya soundbite kayak gitu. Bilangnya apa ya? HSR ya apa sih bilangnya ASMR oh, ASMR ASMR, kayak oke, ya. gitu. Bikin Indomie versi gambar Nah, sinematik cuman, tapi ASMR kan itu something different ya kayak gitu tapi kan memang ya sekarang itu udah banyak konten yang kayak gitu kita harus cari lagi konten yang lebih menarik intinya konten kita harus signature lah orang beda misalnya gini orang tahu kalau misalkan kontennya otomotif kayak gitu oh pasti oh ada Fitra Eri kayak gitu. Oh, konten berbagi ada Mas Baim. Konten keluarga ada Arafi. Terus ada konten nah, yang karakter ada Mak Betty. Nah, kita harus misalkan pengen bikin misalkan konten prank misalkan karton kayak gitu. Itu kita harus bikin mindset orang gimana caranya memperkenalkan satu ide tapi orang itu udah tahu kita yang bikin itu yang susah. Jarang banget kayak gitu, susah banget. oke, Itu isi. berjalannya sih artinya bikin aja konten terus-terusan nanti dapat sendiri pakemnya kayak gitu. Nah, berarti memang kita harus mulai dulu gitu ya untuk ya nanti Iya, seiring berjalannya waktu akan nemu gitu karakter kita tuh betul. yang mana yang work sama Betul. viewers kita kayak gitu ya. Iya, Oke. dan Nah, tulus hmm, sih dalam viewer. Dalam arti gini, aku pun ya pernah pernah di titik upload video YouTube ada yang 1 juta viewersnya. Tapi ada juga yang views 2.000, 3.000. Ya namanya konten nggak selalu selalu tinggi. performs gitu ya. Ya iya, makanya kita kan emang harus nyoba terus kayak gitu sih. Ya. Sorry Ton, ini ada komen yang menarik buat gue nih. Ada dari Lydia FRH 78. Anjir kembar. Ih, Emang kembar ya? aku, Boleh deh. ini Ada Lydia. aku, Oke. aku komennya nggak keluar nih. Komennya mandek. Oke, Didi. Oke, ada sini di sini sambil gue baca nih ada Lydia di Oh, FRH 78 anjir. bisa kali ya. Aku Iya. nggak bisa Nah, baca komen. Halo semuanya, oke oke oke. maaf ya aku nggak baca komennya nggak kebaca Oh, apa stuck komennya stuck. oke kalau gitu Aku sambil sambil itu ya apa boleh namanya? bacanya. Aku Gue sambil kebetulan bacain ya. stuck ya komennya.